Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI. Yang terhormat, rekan-rekan Angkatan 13, Program Doktoral, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. Bapak dan Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan malam ini, saya akan menyampaikan review tentang salah satu teori implementasi kebijakan yang merupakan tugas terstruktur dari mata kuliah analisis dan implementasi kebijakan pemerintah di bawah naungan Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, serta umat yang istiqomah hingga zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita banyak menemukan teori tentang implementasi kebijakan. Ini tentunya berkembang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat yang tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang akan mengatur mereka dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini izinkan saya Samsudin, salah satu mahasiswa program doktoral IPDN, untuk menyampaikan review tentang teori implementasi dari Hearn dan Porter. Saya mohon izin untuk share screen. Teori implementasi kebijakan dari Hearn dan Porter, analisis pendekatan bottom up dalam implementasi kebijakan, oleh saya sendiri, Samsudin. Profil. Benny Hearn adalah akademisi dari Swedia yang pemikirannya banyak fokus pada analisis implementasi kebijakan dan bersama rekan-rekannya seperti Porter dan Hull mengembangkan pendekatan bottom up. Latar belakang teori. Kita tahu bahwa tahun 1970 sampai tahun 1980-an muncul kritik terhadap pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan. Beberapa peneliti yang bermazhab top-down teoris, diantaranya adalah Pressman dan Wildavsky, Van Meter dan Van Horn, Bardach, Sabatier, dan Mazmanian. Hearn menawarkan pendekatan bottom-up yang lebih memperhatikan pelaku di lapangan, atau street level bureaucrats. Kemudian beberapa peneliti yang juga sepaham dengan beliau diantaranya Lipsky, Elmore, dan Hull serta Porter. Nah, kemudian berikutnya Hearn menekankan pentingnya jaringan pelaksana kebijakan atau implementation structure dalam pendekatan bottom up ini. Inti teori dari Hearn, pendekatan bottom up fokus pada pelaksana kebijakan, bukan hanya perumus kebijakan saja. Kemudian, kebijakan tidak hanya diturunkan, tetapi dilakukan negosiasi dan adaptasi di lapangan. Selanjutnya, implementasi adalah proses interaksi antara aktor yang kompleks di dalam kebijakan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Konsep kunci dari bottom up ini adalah yang pertama jaringan aktor lokal, di mana implementasi melibatkan berbagai aktor lokal, yaitu pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, struktur implementasinya itu adalah struktur yang terbentuk dari struktur formal dan informal yang terbentuk dalam praktek pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, diskresi pelaksanaannya di lapangan itu memiliki keleluasaan dalam menerjemahkan kebijakan. Contoh aplikasi dari teori ini, studi kasus yang bisa kita lihat adalah di kebijakan pendidikan. Dalam praktek, guru dan kepala sekolah yang merupakan lembaga formal menafsirkan kebijakan pusat berdasarkan kondisi lokal masing-masing daerah. Dan mereka sebagai lembaga formal melakukan kolaborasi dengan lembaga non-formal yaitu komite sekolah dan orang tua yang kemudian membentuk struktur implementasi yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, tentunya kelebihan dari pendekatan Hearn ini yang pertama adalah sangat realistis terhadap kompleksitas lapangan. Kemudian yang kedua memberi ruang pada inisiatif lokal. Dan yang ketiga mengakui peran penting aktor non pemerintah. Namun seyogianya sebuah teori, di mana ada kelebihan, di situ juga ada kritik terhadap teori Hearn ini. Yang pertama, teori ini kurang menekankan pada struktur formal dan kendala-kendala hukum. Kemudian yang kedua, risiko terjadi fragmentasi kebijakan akan mudah sekali terjadi dan besar kemungkinannya.
Yang ketiga, sulit untuk mengevaluasi kinerja jika tiap implementasi berbeda-beda. Ringkasan teori HAL 1981, pendekatannya adalah pendekatan bottom up, fokus utamanya pada aktor pelaksana di lapangan. Kemudian struktur implementasinya adalah jaringan pelaku atau networks formal dan informal yang ada di lokal. Kemudian peran pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan awal dan bukan sebagai pengendali penuh dari implementasi. Kemudian berikutnya peran pelaksana lapangan adalah penerjemah, penafsir, dan adalah adaptator kebijakan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Diskresi atau keleluasaan sangat tinggi, di mana pelaksana memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan. Proses implementasinya dilakukan secara interaktif dan kontekstual, terjadi melalui negosiasi antar aktor. Contoh aktor lokalnya di sini adalah pemerintah daerah, LSM, sekolah, rumah sakit, organisasi masyarakat. Kelebihan teori ini adalah teori ini sangat realistis, fleksibel, akomodatif terhadap kondisi lokal. Namun kekurangannya, Bapak Ibu, teori ini ketika dilaksanakan akan sulit dikontrol, beresiko terjadi fragmentasi dan evaluasi tidak seragam. Nah, dan namun relevansi teori ini pada saat ini adalah sangat tinggi, di mana dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi menerapkan desentralisasi dan kebijakan kolaboratif. Kesimpulan, teori Han ini menekankan bahwa kebijakan berubah ketika diimplementasikan. Yang kedua, aktor lapangan bukan sekedar pelaksana, tapi juga penafsir dan pengubah kebijakan. Yang ketiga, pendekatan bottom up ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika implementasi di lapangan. Terima kasih. Alhamdulillah, semua hal tentang teori ini sudah saya review. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak, Ibu, dan kita semua, sehingga menjadi khasanah ilmu pengetahuan, terutama bagi para peneliti dan mahasiswa yang akan menganalisa kebijakan-kebijakan implementasi di lapangan dengan teori ini. Yang kedua, bagi pemerintah dan pengambil atau pembuat kebijakan, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang diambil di dalamnya terdapat semangat bottom up sehingga terjadi akulturasi atau perpaduan yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Akhirnya, saya Samsudin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.